Saat liburan sekolah, Abdu dan ayahnya berwisata ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ayah, bangunan tersebut bagus dan besar sekali. Nama bangunan tersebut apa, Ayah? Iya, Abdul. Bangunan tersebut adalah Bandar Udara Internasional Kertajati. Mengapa bandar udara tersebut memerlukan lahan yang begitu luas dan dibangun di antara lahan pertanian, Ayah? Teman-teman, bandar udara yang baru saja Abdul lihat memang membutuhkan ruang yang luas. Selain gedung utama bandar udara atau terminal dan lapangan parkir, diperlukan juga landasan pacu atau lapangan berbentuk persegi panjang yang digunakan pesawat untuk lepas landas dan mendarat. Dari segi tata ruang, ruang di sekitar bandar udara tidak boleh memiliki bangunan atau struktur alam yang tinggi karena dapat membahayakan proses lepas landas dan mendarat pesawat. Oleh karena itu, bandar udara seringkali dibangun di lahan pertanian yang luas dan tidak memiliki bangunan-bangunan atau struktur alam yang tinggi. Tahukah kalian bahwa pesawat terbang merupakan salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek transportasi yang sangat memudahkan proses transportasi kita? Seperti yang kita lihat, terjadi pada pembangunan suatu bandar udara, perkembangan dan penerapan iptek dapat mengubah suatu ruang. Berkat teknologi transportasi yang semakin berkembang, layanan transportasi yang tersedia untuk masyarakat menjadi semakin baik, handal, dan terjangkau. Teknologi transportasi membutuhkan ruang untuk sarana dan prasarana, seperti pesawat terbang sebagai sarana transportasi udara yang membutuhkan prasarana berupa bandar udara. Semakin banyak jenis sarana transportasi, semakin banyak pula prasarana penunjangnya, seperti sarana transportasi darat yang membutuhkan jalan raya dan rel kereta, sarana transportasi laut yang membutuhkan pelabuhan, dan sarana transportasi udara yang memerlukan bandar udara. Proses pembangunan prasarana transportasi jelas akan mengubah ruang suatu wilayah. Pembangunan sebuah bandar udara mengubah ruang lahan-lahan pertanian di wilayah tersebut menjadi lahan prasarana transportasi udara. Pembangunan ratusan kilometer jalan raya dan rel kereta juga akan mengubah ruang di wilayah-wilayah yang dilintasinya. Lahan berupa kawasan hutan dan semak belukar yang awalnya tidak dimanfaatkan, dikonversi agar prasarana transportasi dapat dibangun. Ruang yang secara tidak langsung dimanfaatkan oleh prasarana transportasi juga sering mengalami perubahan. Dikarenakan transportasi merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi, maka ruang di sekitar prasarana transportasi juga menjadi sumber-sumber kegiatan ekonomi. Hal ini dapat kita lihat di mana ruang di sekitar prasarana transportasi seringkali mengalami pembangunan pertokoan, pergudangan, dan perumahan. Dalam kegiatan ekonomi, teknologi transportasi dapat memudahkan proses distribusi barang dan jasa. Hal ini akan meningkatkan interaksi antar ruang, terutama interaksi di bidang perdagangan. Hasilnya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi akan meningkat dan menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi transportasi dan menjelaskan mengapa pemerintah suatu negara mengedepankan pengembangan iptek transportasi. Perubahan suatu ruang juga dapat dipengaruhi oleh teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Teknologi komunikasi memungkinkan manusia untuk bertukar informasi yang sangat besar dengan cepat. Dahulu, seseorang yang berada di Aceh mengirimkan sebuah informasi kepada seseorang yang berada di Papua melalui surat yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke penerima. Kini, informasi dapat langsung sampai ke penerima melalui aplikasi pesan pada telepon seluler. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat teknologi komunikasi. Selain itu, dengan adanya media online dan sumber informasi berbasis internet, seseorang dapat mendapatkan berita dan menambah wawasan tentang suatu subjek dengan sangat cepat. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, terutama teknologi komunikasi berbasis internet, interaksi antar ruang dapat berlangsung lebih cepat dan mudah. Daerah-daerah yang sebelumnya tidak terhubung sekarang dapat disambungkan melalui teknologi komunikasi. Hal ini menimbulkan suatu kemudahan dalam berkomunikasi dan mengembangkan hubungan perdagangan antar wilayah. Perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN diperkirakan akan meningkat karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, tingginya populasi anak muda di ASEAN yang menjadi pendorong pertumbuhan teknologi komunikasi karena antusiasme mereka yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Populasi anak muda berusia 10 hingga 24 tahun di Asia Tenggara merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan, populasi anak di Filipina adalah 31% dari populasi negaranya. Malaysia 28% dan Indonesia 26%. Kedua, urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota
yang berakibat pada bertambahnya jumlah penduduk kota yang tertarik dengan teknologi. Urbanisasi di wilayah Asia Tenggara yang mencapai 30% hingga 55% dari total penduduknya. Ketiga, bertambahnya kepemilikan telepon pintar atau smartphone karena harganya sudah terjangkau dan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengakses jaringan internet. Pada negara-negara ASEAN, smartphone menjadi alat utama untuk mengakses jaringan internet, sehingga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan teknologi komunikasi di kawasan Asia Tenggara. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN karena perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi akan berdampak terhadap beberapa aspek yaitu sebagai berikut. Pertama, dampak terhadap aspek sosial yaitu sebagai berikut. Meningkatnya jumlah penduduk di daerah-daerah tertentu dalam waktu singkat karena tersedianya fasilitas sarana dan prasarana transportasi, meningkatnya kebutuhan transportasi massal untuk menghindari kemacetan, meningkatnya kasus perdagangan manusia, meningkatnya kesempatan kerjasama antar wilayah dan antar negara. Kedua, dampak terhadap aspek ekonomi yaitu sebagai berikut. Meningkatnya pendapatan negara dari pajak pusat perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal. Meningkatnya nilai barang lokal karena permintaan pihak asing. Meningkatnya pembelian barang-barang dari luar negeri karena biaya yang terjangkau. Ketiga, dampak terhadap aspek budaya yaitu sebagai berikut. Terjadinya akulturasi atau percampuran budaya, terjadinya gaya hidup boros atau hedonis, terjadinya perubahan pada sistem nilai dan norma, terjadinya perbedaan aliran yang masuk dan bertentangan dengan budaya setempat. Keempat, dampak terhadap aspek keamanan yaitu sebagai berikut. Terjadinya kerentanan pada kondisi keamanan suatu negara, terjadinya kemudahan untuk mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang, terjadinya kemudahan dalam membentuk jaringan kelompok perusuh dalam negara dan antar negara. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa perkembangan iptek menghasilkan teknologi yang sangat bermanfaat di bidang transportasi dan komunikasi. Perkembangan ini bermanfaat untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi juga memberikan pengaruh terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang.